Shalom, puji Tuhan, senang berjumpa kembali dengan saudara-saudari dimanapun berada. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya berkat firman hari ini akan membawa setiap kehidupan kita untuk melihat satu terobosan, pemulihan, bahkan berkat-berkat yang melimpah. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan yang luar biasa yang menjadi berkat rohani atas hidup kita hari ini, kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, bersyukur buat berkat-Mu yang Tuhan Kau sediakan atas setiap kami, dan biarlah pengurapan-Mu bekerja atas setiap kami, sehingga apapun yang Tuhan mau nyatakan, Tuhan mau singkapkan untuk setiap kami, hari ini kami dapat menangkapnya sampai kedalaman hati kami, untuk kami dapat melihat bahwa sesungguhnya rencana Tuhan atas setiap kehidupan kami adalah rencana yang besar, yang indah, yang akan membawa kehidupan kami dari kemuliaan kepada kemuliaan. Biarlah pengurapan-Mu bekerja atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara, shalom. Senang berjumpa kembali dengan kita semua. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema atau judul pengharapan di tengah badai. Sekali lagi, hari ini kita akan membahas dan kita akan mendengar firman Tuhan dengan judul atau dengan tema pengharapan di tengah badai. Nah, saudaraku yang di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa kehidupan kita dalam dunia ini adalah sebuah perjalanan yang panjang. Nah, demikian pula dalam kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saya mau katakan bahwa kehidupan saya dan saudara, kehidupan kita semua adalah suatu perjalanan yang sangat panjang. Di mana waktu kita berjalan, di mana waktu kita menapakkan langkah kaki kita dalam kehidupan kita setiap saat, setiap hari, bahkan waktu kita menggerakkan seluruh eksistensi impan kita, banyak hal-hal yang merupakan kejutan-kejutan yang tentunya akan kita temui dalam kehidupan ini. Makanya saya katakan kalau kita berbicara perjalanan iman, saya mau bilang kekristenan kita tidak seindah film Teletubbies, saudara. Kalau Bapak Ibu saudara atau anak-anak yang ada di rumah pernah menonton yang namanya Teletubbies, di situ ada, kalau tidak salah, ada 4 peran: Tinky Willy, Dipsy, Lala, Po, saudara. Nah, saya katakan keindahan hidup mereka itu adalah waktu mereka bisa berkumpul, berlari-lari dalam suatu taman yang indah, yang penuh dengan bunga. Bahkan yang jadi masalah kehidupan dalam film Teletubbies, film anak-anak itu adalah hanya di saat matahari itu terlambat bersinar. Jadi waktu saat matahari itu sudah mulai mau terbit, mereka menanti-nantikan, karena buat mereka yang jadi masalah adalah kalau matahari itu tidak bersinar atau terlambat bersinar. Bapak Ibu, selain itu kehidupan itu akan dikatakan kehidupan yang indah dalam film itu. Dan saya katakan kehidupan perjalanan iman kita tidak semudah atau tidak seindah film Teletubbies, saudara. Kenapa? Kadang-kadang dalam kehidupan kita menemukan banyak cerita-cerita hidup, banyak pengalaman hidup yang membawa setiap kehidupan kita tuh bisa terkejut. Terkejut mungkin. Terkadang bisa terkejut karena jawaban-jawaban doa. Mungkin bisa terkejut karena mujizat-mujizat yang terjadi. Bahkan berkat-berkat Tuhan yang begitu hebat atas hidup kita. Tetapi kadang-kadang kekejutan-kekejutan dalam perjalanan iman kita ini juga karena aspek hal-hal yang tidak kita inginkan. Atau sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, harapan kita, atau tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Kadang doa kita tidak terjawab, kadang masalah kita tidak terlihat semakin tidak berkurang, tetapi malah bertambah banyak.
Kadang kehidupan kita sedang hidup baik-baik saja, tetapi orang-orang di sekitar kita sepertinya membuat suatu masalah yang besar, yang dimana kita menguras pikiran, tenaga, waktu kita, dan lain-lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, meski perjalanan kehidupan iman kita menurut sisi kemanusiaan kita dan pemikiran manusia kita itu sering mengalami ketidakindahan. Tetapi saya mau katakan, meskipun perkara yang tidak baik itu terjadi, meskipun hal-hal yang tidak kita inginkan itu datang atas hidup kita, saya mau bilang, apapun masalahnya, yang kita harus tahu bahwa waktu Tuhan memperhadapkan suatu masalah, Tuhan sedang menyediakan jawaban atas hidup kita. Waktu kita melihat pintu yang tertutup atas kehidupan kita, ingat Tuhan menyediakan kunci untuk membukanya. Wow, kenapa demikian? Karena kita tahu waktu kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita akan melihat dan mengalami, bahkan kita akan menjadi sarana untuk mujizat-mujizat yang besar itu terjadi. Haleluya, beri tepuk tangan buat Tuhan kita, saudaraku. Bapak Ibu Saudara, kita harus mengetahui manusia bisa berubah dengan segala keadaan, situasi bisa bergerak sesuai dengan keadaan juga yang tidak kita bisa prediksi. Tetapi Yesus yang kita sembah adalah pribadi yang kesetiaannya, kasihnya dan kuasanya atas hidup kita tidak akan pernah berubah dan tidak pernah bergeser. Maka sebab itu saya mau katakan, meskipun kita mengalami badai kehidupan, apapun badai itu, percayalah bahwa jikalau Yesus bersama dengan kita, kita akan melihat sesuatu berkat besar akan kita alami. Haleluya. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-8. Ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-27, saudara. Matius pasal yang 8 ayat 23 sampai 27. Firman Tuhan berkata, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Ayat 25, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, ini adalah cerita yang mungkin sudah sering kita dengar, bahkan boleh saya katakan di dalam gereja-gereja atau khotbah-khotbah seorang pendeta hamba Tuhan, ini adalah ayat kitab yang favorit atau booming untuk kita dengar. Tapi tidak salah, hari ini saya mau sedikit menggambarkan kembali garis besar cerita dalam ayat yang sudah kita baca. Waktu itu Yesus dan murid-muridnya menyeberang dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Dan tiba-tiba waktu Yesus tertidur, maka ada angin sakau badai datang menerpa perahu mereka dan hampir tenggelam. Di situ ada kepanikan. Saudara, saya mau katakan, seperti cerita yang kita baca dalam Matius 8 ayat 23 sampai 27. Dan tema yang hari ini yang saya angkat untuk kita renungkan tentang pengharapan di tengah badai. Tentunya saudara, waktu badai menghantam perahu kehidupan kita, perahu rumah tangga kita, perahu karir kita, perahu anak cucu kita dan masa depan kita dalam segala aspek. Tentunya ada kekalutan, ada ketakutan. Bahkan terkadang sering muncul rasa ketidakpercayaan. Bukan hanya terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi juga terkadang ketidakpercayaan itu muncul, keluar, terjadi atas
kehadiran Tuhan? Apakah Tuhan ada bersama kita? Apakah Tuhan masih sanggup menolong kita? Apakah Tuhan masih mau menolong kita? Atau mungkin sekedar guyonan sering berkata, apakah Tuhan sedang sibuk menjenguk orang-orang percaya yang lain? Saudaraku, sebab itu saya mau katakan, di dalam badai kehidupan yang kita sedang alami, kita harus mengalami fase di mana jiwa, roh kita harus dalam ketenangan. Kita harus tenang, saudara. Firman Tuhan katakan, dalam hal doa pun kita tidak akan bisa berdoa dengan baik. Kita tidak bisa berdoa dengan tenang bila kita tidak ada dalam sikap hati dan pikiran yang tenang. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tenang adalah atau berarti tidak panik, tidak takut. Saudara, saya mau katakan, saya percaya sebagai manusia kita pasti mengalami yang namanya kepanikan dan ketakutan. Tetapi saya mau bilang, waktu perkara itu datang, jangan sampai ketakutan, kepanikan, dan ketidakpercayaan itu menguasai kehidupan kita. Dia bisa datang karena kita masih manusia. Tetapi jangan sampai hal-hal itu menguasai kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, sebab itu saya mau katakan, mari kita belajar lebih dalam lagi apa kata Alkitab, apa kata firman Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara waktu kita sedang menghadapi badai. Waktu kita sedang melihat badai. Waktu kita sedang diizinkan Tuhan mungkin masuk mengalami badai atau proses kehidupan. Yang pertama, Alkitab mau, Tuhan mau dalam kehidupan kita. Waktu kita melihat bahkan mengalami badai kehidupan, Tuhan mau kita terus belajar, saudara. Saya katakan yang pertama, waktu badai itu datang, waktu badai itu kita alami dalam seluruh lini kehidupan kita. Alkitab mengajar kita, iman Kristen mengajarkan kepada kita bahwa kita mau menjadikan momen itu suatu momen untuk kita belajar, saudara. Haleluya. Kenapa saya katakan kita harus belajar, dijadikan momen untuk belajar? Karena kehidupan kita di dalam Tuhan, kita perlu banyak mengenal pribadi Tuhan dengan benar. Karena dalam kehidupan ini kita perlu banyak belajar bagaimana cara Tuhan membentuk hidup saya dan saudara. Karena dalam kehidupan ini kita perlu banyak belajar bagaimana cara bersikap sebagai seorang anak Tuhan, saudara. Kita tidak akan bisa melihat sesuatu yang benar. Kita mungkin bisa punya konsep yang baik tentang apa yang kita pikirkan, tentang apa yang kita lakukan. Tetapi belum tentu itu adalah kebenaran di hadapan Tuhan. Kita punya pemahaman tentang Tuhan, pemahaman tentang proses segala sesuatu di dalam dunia ini. Tetapi pertanyaannya adalah apakah pemahaman kita, pemikiran kita itu sesuai atau ada dalam konteks yang namanya kebenaran menurut apa juga yang menjadi versinya Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya waktu kita mengalami badai kehidupan, waktu kita mau belajar tentang apa yang menjadi maksud Tuhan dalam hidup kita, waktu kita belajar bagaimana kita menangkap peristiwa-peristiwa yang memiliki rahasia-rahasia yang besar yang Allah mau nyatakan, yang Allah mau berikan atas kehidupan kita, tentunya kita akan bersikap sebagai orang yang benar. Tentunya kita akan berpikir seperti seorang anak Tuhan yang benar. Dan maaf saya katakan, kita tidak akan masuk dalam kategori orang Kristen yang mencurigai Tuhan, bahkan memiliki kepahitan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena kita harus mengakui
Hari-hari ini kekristenan banyak hanya mau menerima sesuatu yang baik dari Tuhan. Waktu proses datang atas kehidupan mereka, dalam seluruh kehidupan mereka, dalam segala lini, mereka mulai mempertanyakan Tuhan. Mereka mulai berkata, Tuhan, saya nggak sanggup ikut Tuhan. Saya nggak sanggup kalau begini terus. Tidak ada lagi ibadah-ibadah. Tidak perlu lagi doa-doa. Tidak perlu lagi hal-hal yang rohani. Mereka mengalami pahit hati kepada Tuhan. Mereka menaruh curiga kepada Tuhan. Tentunya dari topik ini kita perlu belajar kepada kehidupan Ayub. Meskipun istrinya berkata, kutukilah Tuhanmu. Masa Tuhanmu, masa Allahmu mencelakai engkau. Tetapi Ayub berkata, hai engkau, seperti seorang gila yang berkata-kata. Ayub berkata, apakah engkau hanya mau segala yang baik daripada Allah, tetapi engkau tidak mau segala sesuatu yang diizinkan Allah terjadi atas kehidupanmu. Saudara, Ayub menggetarkan iman saya dan saudara. Jikalau kita mau merenungkan dengan baik. Karena dalam proses, dalam badai-badai kehidupan yang terjadi, Tuhan mau kita belajar akan apa yang menjadi maksud Tuhan untuk kita dapati. Saudara. Sering saya katakan, Tuhan terlalu mudah untuk membuat mujizat. Untuk menolong saya dan saudara terlalu mudah. Tetapi saya mau bilang, sering Tuhan tidak terlalu tertarik untuk cepat-cepat merubah keadaan. Untuk terlalu cepat menjawab doa-doa kita. Kenapa? Karena Tuhan, Dia lebih tertarik untuk merubah hatimu. Untuk merubah pengenalanmu kepada apa yang dikatakan miskinnya pengenalan akan Tuhan. Miskinnya karakter Kristus dalam diri kita. Sehingga saya mau katakan, jikalau pemenuhan hayat karakter Kristus, pemenuhan pengenalan akan Kristus yang menjadi sasaran Tuhan. Sebelum dua hal ini kita dapati, waktu kehidupan iman kita diproses oleh Tuhan, saya mau bilang proses itu belum akan berhenti. Saudara, saya mau bilang proses itu akan tetap bergerak, bekerja. Sehingga dua hal ini akan menjadi suatu buah yang matang. Sehingga dari perkara itu kita akan menjadi kemuliaan. Bukan hanya di tangan Tuhan, tetapi banyak orang akan melihat kesaksian hidup kita. Oleh karena Tuhan menyelesaikan misinya dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, apa yang menjadi keinginan Tuhan dan menjadi pesan Alkitab, firman Tuhan, waktu Sikon tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan terjadi atas kehidupan kita. Yang kedua adalah kita harus tetap belajar tenang. Tenang, saudara. Yang kedua, kita harus tetap percaya. Dan yang ketiga, kita harus tetap berdoa. Kita harus tetap bertindak. Saudara. Sekali lagi saya katakan, apa yang Tuhan mau, apa yang Alkitab ajarkan kepada kita waktu badai kehidupan menerpa datang atas hidup kita. Kita harus tetap tenang, tetap percaya, tetap berdoa, dan tetap bertindak. Why? Kenapa harus seperti itu? Ini berbicara sikap hati. Bagaimana sikap kita berpikir juga, saudara. Karena Ibrani 11 ayat yang pertama berkata, coba kita lihat Ibrani pasal 11 ayat yang pertama berkata, iman adalah dasar saudara dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi ini adalah dasar pengharapan kita. Dan dikatakan, tampilkan lagi ayatnya.
Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke, saudara. Dasar yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat atau belum kita lihat. Saudara, waktu kejadian ini datang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tetapi kalau kita percaya dan kita tahu bahwa itu adalah rancangan Tuhan, bahwa itu adalah satu karya Tuhan untuk menyediakan berkat kehidupan atas keimanan kita. Meskipun kita belum tahu, meskipun kita anggap itu tidak baik, meskipun kita belum melihatnya, meskipun kita belum memegangnya, saudara dan saya harus tetap tenang, percaya, berdoa dan bertindak, saudara. Kenapa demikian? Karena kekuatan orang benar bukan kepada saudara, kepintarannya. Jangan jadikan landasan kekuatan pengharapan kehidupan iman kita itu kepada kepintaran. Tidak bisa. Atau dilandaskan kepada kekayaan. Atau dilandaskan tentang kedudukan. Tetapi kepada apa, saudara? Doa dan iman kepada Tuhan. Wow, saya sering bertemu, saya sering berjumpa, saya sering melihat banyak orang Kristen yang berapa waktu sebelum mereka berjumpa dengan pengenalan yang benar akan Tuhan dan kehendak Tuhan atas hidup mereka, mereka mengandalkan kepintaran mereka. Tapi waktu segala sesuatu berbalik 180 derajat, wow, kepintaran gak bisa tuh menolong kehidupan mereka. Terus mau apa? Gak bisa apa-apa, saudara. Oh, ada yang mengandalkan kekayaannya. Oh, tetapi waktu masalah begitu rumit, waktu penyakit menyerang kehidupan mereka, waktu keadaan yang sulit yang gak bisa dipakai untuk digantikan dengan finance, keuangan, kekayaan. Apa yang terjadi? Tidak akan mengalami satu perubahan menjadi hal yang lebih baik. Saya banyak melihat pelayanan di rumah sakit. Waktu saya pertama melayani Tuhan, belajar melayani Tuhan, saya sering diajak senior-senior saya, pastor saya melayani di rumah sakit, saudara. Oh, saya melihat dari berbagai macam latar belakang pendidikan, dari berbagai macam latar ekonomi, saudara. Tidak ada yang bisa menolong selain mereka berseru, selain mereka mengandalkan Tuhan. Ya, saya pernah melihat ada seorang yang kaya, sangat kaya, tetapi waktu dia mengalami sakit penyakit, dia katakan, saya mau bayar berapapun yang rumah sakit ini mau. Mau bayar berapapun, seberapa banyak yang dokter mau. Asal saya sembuh dari sakit yang saya alami. Tetapi ceritanya berbeda, saudara. Dokter tidak bisa berbuat apa-apa. Rumah sakit tidak bisa menjamin. Kenapa, saudara? Manusia hanya bisa berupaya. Tetapi keputusan atas kehidupan saya dan saudara, itu Tuhan yang memegang kendali, saudara. Saudara, waktu kami berdatang berdoa, bahkan sampai hari ini dalam pelayanan, dokter bilang usia tinggal 6 bulan. Ada yang kami layani sampai hari ini masih hidup, sudah menginjak 2 tahun. Diagnosa dokter katanya gak bisa sembuh, tapi waktu didoakan mengalami mujizat terjadi. Ada yang hampir mati, waktu didoakan mujizat terjadi, hidup sampai hari ini. Wow, saudara, kalau kita berbicara, bersaksi tentang mujizat, tentang keajaiban, amazing, tidak akan pernah cukup waktunya. Terlalu banyak keajaiban, terlalu banyak mujizat-mujizat yang Tuhan buat dan selalu bisa adakan untuk hidup kita. Makanya saudara, sekali lagi, waktu badai datang, tetap tenang. Tetap percaya, tetap berdoa, dan tetap bertindak.
sebagai bukti bahwa kita memberikan pengharapan, membuktikan kita mempercayakan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa kaya, Bapak Ibu Saudara bisa menempuh pendidikan setinggi apapun yang saudara mau. Kita bisa membangun relasi sebanyak apapun, itu baik. Tapi saya mau katakan, ingat, jangan sampai itu menggantikan Tuhan di posisi kehidupan kita. Sekali lagi saya katakan, Anda boleh kaya, kita boleh sejahtera, kita bisa pintar, kita bisa punya relasi yang banyak. Tapi saya mau ingatkan, Alkitab mengatakan bahwa Dia adalah Allah yang cemburu. Jadi Dia adalah Allah yang cemburu, saudara. Tentunya ini perlu kerendahan hati. Tentunya kalau kita mendengar perkara ini butuh kerendahan hati untuk kita dapat melihat kedalaman hidup kita. Apakah kekayaan kita menjadi alat kemuliaan Tuhan atau itu yang menjadi zona aman, zona nyaman hidup kita. Demikian juga dengan intelektual dan hubungan kita kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara, tenang, percaya, tetap berdoa dan bertindak. Ini merupakan langkah iman untuk kita melihat pintu-pintu kemustahilan itu akan dibukakan. Memang saudara, terkadang bahkan sering kita melihat sesuatu memang sulit. Terkadang bahkan sering kita melihat sesuatu tidak bisa berubah. Segala sesuatu memang kenyataannya secara kasat mata atau apa yang dirasakan memang demikian. Tetapi saya mau katakan, keajaiban itu terjadi dan akan tetap terjadi. Karena saya sering katakan kepada orang-orang, kepada gereja-gereja di mana saya menyampaikan firman Tuhan tentang iman. Karena iman itu berada levelnya di atas dari kewajaran. Iman itu levelnya ada di atas dari kenormalan. Kenapa demikian? Kenapa harus di atas perkara yang demikian? Saya mau bilang, itu membuktikan bahwa Tuhan kita, kuasanya, kasihnya, perhatiannya, pemeliharaannya atas kita, bahkan rancangannya atas kita, itu di atas segala sesuatu. Kekuasaannya ada di atas segala pemerintahan, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, bahkan kepada alam-alam yang tidak terlihat sekalipun. Haleluya, saudaraku. Hari ini kita belajar untuk tetap tenang, tetap percaya, tetap berdoa, dan tetap bertindak. Waktu badai kehidupan itu datang. Saya pernah diberikan Roh Kudus satu perenungan. Waktu Abraham berjalan mengerjakan visi Tuhan. Saya sering menggunakan istilah waktu Abraham berjalan dalam kehidupannya mengerjakan apa yang menjadi petunjuk Tuhan. Saudaraku, kenapa? Kenapa? Saya bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa Abraham itu harus pindah dari Ur Kasdim ke tanah yang Tuhan janjikan? Halo saudara, mengapa Abraham yang waktu itu disebut Abram, dia harus berjalan dulu saudara. Di dalam waktu yang panjang dan langkah-langkah hidup yang sangat panjang dan secara fisik memang jauh. Kenapa? Saya merenungkan dan Roh Kudus menyampaikan, mengingatkan kepada saya. Pertama, Tuhan mau waktu Abraham menerima janji Tuhan. Waktu Abraham menerima janji Tuhan, waktu Abraham berjalan di jalan yang panjang dalam waktu yang lama, Abraham itu akan dapat pengalaman-pengalaman pribadi yang baik. Pengalaman-pengalaman pribadi yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dan Abraham semakin, yang saya katakan tadi, mengenal Tuhannya yang memanggil dia
yang berjanji kepadanya dengan benar. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah waktu Abraham menerima janji Tuhan, waktu Abraham mengalami penggenapan janji Tuhan tentang segala sesuatu yang dia dengar dari Allah, dia tidak berkata, "Oh, saya terima janji Tuhan karena kekuatan saya, karena kehebatan saya, karena kepintaran saya." Saudara, percaya atau tidak percaya, saya sempat merenungkan. Waktu kita berjalan melakukan sesuatu tanpa proses yang panjang, maaf, sama seperti kehidupan kita hari ini, jatuh bangun mungkin bersama dengan Tuhan. Kita jatuh, kita bangun, kita taat, terkadang tidak setia. Kita kadang berapi-api, kadang api semangat kita redup. Kadang kita hidup benar, kadang kita hidup seperti orang fasik. Kita mengalami kegagalan demi kegagalan, kejatuhan demi kejatuhan. Namun kita tetap bangkit oleh karena kasih karunia, oleh karena favor of God. Dan suatu waktu kita menerima janji Tuhan, kita akan mengalami yang namanya kesadaran bahwa kita mencapai apa yang Tuhan mau atas hidup kita semata-mata, bukan karena kuat, bukan karena gagah, bukan karena kepintaran kita, tetapi karena tangan Tuhan yang menuntun saya dan saudara. Sehingga Abraham harus semakin jauh, makin lelah, makin bingung, makin tak berdaya. Namun disitulah Abraham belajar untuk tetap tenang, tetap percaya, tetap berdoa, tetap bergantung kepada Allah. Dan dia tetap dalam penyerahannya, dia melihat tangan Allah yang hebat yang menghantar kehidupannya dalam kasih karunia, menggapai penggenapan janji-janji yang Tuhan nyatakan atas kehidupannya. Haleluya, haleluya saudara. Sebab itu saya mau katakan, mari bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Agar apa saudara? Kita memperoleh kekuatan dalam menghadapi apapun persoalan kehidupan yang kita alami. Baik Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, waktu badai hidup datang, apa yang Tuhan mau ada dalam kehidupan dan pemikiran kita. Saya mau katakan, kita harus memiliki kesadaran bahwa kita dalam kelemahan dan keterbatasan kita, bahkan ketidakmampuan kita, Tuhan mau pakai kita untuk menjadi inspirasi hidup, untuk menjadi inspirasi iman bagi orang lain. Sehingga waktu orang lain bisa mundur, hendak jatuh, hendak murtad dari Tuhan. Waktu mereka melihat, wow ternyata hebat, si Anu bisa bertahan dengan persoalan yang sama yang kita alami. Wow, si Anu keren. Dia itu adalah orang yang setia. Meskipun dia mengalami cobaan yang sama seperti apa yang kita pikirkan, saudara. Wow. Namun dia, si Anu, tetap percaya, tetap setia, tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan. Dan si Anu tetap mengalami janji-janji Tuhan. Wow, sehingga itu akan menjadi inspirasi bagi kehidupan perjalanan iman orang lain. Saudaraku, hari ini saya mau katakan, mungkin kita sudah mulai lemah, mulai lelah, mulai gusar dengan semua hal-hal yang terjadi atas hidup kita. Bahkan mungkin di dalam doa kita banyak hal yang belum terjawab. Saya mau katakan, mungkin saja bukan karena Tuhan tidak mau menjawab doamu dengan cepat. Mungkin saja bukan karena Tuhan tidak mau berpaling dan menolong kamu dan saya. Tetapi Tuhan mau memberikan satu porsi kehidupan, di mana kita menjadi pilot project, di mana kita menjadi inspirasi kehidupan, bahkan iman bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara, bukankah firman Tuhan berkata dalam kitab Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16,
Di sana dikatakan kamu dan saya, kita semua yang percaya kepada Yesus harusnya menjadi apa saudara? Garam. Menjadi apa saudara? Menjadi terang dunia. Jadi saudara dan saya di dalam Kristus Yesus tidak hanya dipanggil untuk diselamatkan, menerima keselamatan daripada Tuhan, tetapi ada agenda Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa kita harus menjadi garam dan terang dunia. Artinya saudara harus menerangi kehidupan kegelapan pemahaman orang lain tentang Allah. Saudara dan saya harus belajar menjadi garam untuk memberikan rasa, memberikan inspirasi bagaimana orang mengikuti Tuhan dalam kesukaran. Mari hari ini kita mengingat kembali, sampai di manakah kehidupan kekristenan kita. Saya mau katakan, jadikan kehidupanmu bukan hanya menjadi orang Kristen yang hanya terus menangis dengan pergumulan hidupmu sendiri, tentang persoalan kesusahan hidupmu sendiri. Tetapi jadilah orang Kristen, jadilah orang yang percaya, yang mau menjalankan agenda Tuhan, menjadi garam dan terang dunia. Sehingga waktu badai hidup datang, sekali lagi saya katakan, waktu pencobaan itu datang, waktu badai hidup dengan keras menerpa kehidupan saya dan saudara, kita mengingat, poin yang ketiga, mungkin saja Tuhan izinkan terjadi, bukan karena dosa, bukan karena pelanggaran, bahkan mungkin bukan karena persoalan hidup kita secara pribadi dengan Tuhan. Tetapi Tuhan mau memakai kita untuk menjadi inspirasi hidup, inspirasi iman bagi kehidupan orang lain. Tadi kita sudah berbicara tentang garam dan terang dunia sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, yang menerima keselamatan daripada Yesus. Tetapi bukankah beberapa waktu yang lalu saya juga pernah berkata bahwa kehidupan saya dan saudara, setiap orang percaya, hidup dalam dunia ini bukan hidup untuk tujuan, bukan hanya hidup untuk ambisi-ambisi, bukan hanya untuk pencapaian-pencapaian pribadi manusia kita yang terbatas, yang fana ini dalam dunia saudara. Tetapi kita hidup juga yang terutama untuk agenda Tuhan. Hidup untuk tujuan Tuhan. Karena saya mau katakan, kehidupan kita dalam dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Kita ditugaskan sementara dalam dunia ini. Dan suatu waktu nanti kelak kita akan kembali kepada Allah yang menciptakan kita, yang mempercayakan hidup kita tentang banyak hal dalam iman kita, tentang kehidupan kita. Dan kita akan kembali mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Dia. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita mengarahkan, menggerakkan kehidupan kita kepada agenda Tuhan dalam hidup ini? Sudahkah kita mengarahkan seluruh kekuatan hidup kita, intelektual kita, hobi kita, finance kita, nama baik kita, jabatan kita, berkat-berkat yang ada dalam diri kita untuk kemuliaan Tuhan atau tidak? Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, waktu badai kehidupan datang menerpa kehidupan ini. Yang keempat, hidup yang nyaman, tenang, semuanya kendali tanpa masalah akan mengkondisikan hidup kita pada pemahaman yang dangkal terhadap Tuhan. Dari segala sesuatu yang berjalan hanya selalu dalam ketenangan, dalam keamanan, zona tenang, zona nyaman, itu akan mengakibatkan apa saudara? Otot-otot rohani kita nggak bergerak. Itu akan mengakibatkan kemiskinan pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Menjadi kemiskinan untuk kita mengenal Tuhan dengan benar. Yang saya sudah ungkapkan banyak di depan tadi. Jadi Bapak Ibu Saudara, ingatlah bahwa Tuhan mau
Waktu kita mengalami sikon yang seakan-akan tidak baik, waktu kita mengalami badai kehidupan, yang pertama saya katakan tadi, Tuhan mau untuk kita belajar untuk merendahkan hati dan mengejar apa yang Tuhan mau untuk kita pahami dalam hidup ini. Yang kedua, untuk tetap belajar memiliki sikap hati tenang, tetap percaya, dan Tuhan mau kita tetap berdoa dan bertindak. Karena itu adalah bagian bukti bahwa kita memiliki iman yang hidup kepada Allah. Dan yang ketiga, terkadang Tuhan mau memakai kita untuk menjadi inspirasi kehidupan dan perjalanan iman bagi orang lain. Haleluya. Dan yang keempat, karena waktu zona aman dan zona nyaman terlalu menguasai iman perjalanan Kristenan kita, kita tidak akan menjadi orang Kristen yang terlatih dan kita mengalami kemiskinan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, namun saya berdoa hari ini, apapun beban kehidupan persoalan yang kita alami, bahkan yang kita takutkan hari ini, waktu yang lalu ataupun untuk masa depan, saya mau bilang tetap percaya, pilihlah untuk tetap percaya dan pilihlah untuk tetap bersikap sebagai anak Tuhan, memiliki keputraan, roh keputraan anak lelaki Allah, sehingga kita akan melihat, wow, segala sesuatunya Tuhan akan buat indah dan segala sesuatunya Tuhan akan buat tepat pada waktunya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percayakan kehidupanmu kepada Tuhan dan nantikanlah berkat yang besar di balik badai kehidupanmu. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan yang baik, Engkau adalah Roh Kudus yang mengajar setiap kehidupan kami. Engkau adalah Roh Kudus yang mampu mengarahkan kehidupan kami untuk tetap kuat, teguh berpegang kepada firman-Mu. Dan terima kasih, berdoa apapun yang jadi persoalan, pergumulan kehidupan jemaat-Mu, anak-anak-Mu hari ini. Tuhan, Engkau yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu, mampu bekerja untuk melakukan perkara yang hebat, melakukan perkara yang besar. Dan Tuhan, tangan-Mu sanggup mengubahkan sesuatu yang mustahil menjadi mungkin, sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Tuhan, diberkatilah seluruh anak-anak Tuhan yang menyaksikan siaran ini hari ini. Biarlah mereka melihat bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.